Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman di kelas yang menonton video ini. Pada saat ini kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Studi Hukum Islam akan mempresentasikan tentang kodifikasi dan kompilasi dalam hukum Islam. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu bernama Ferdian Mukti Saputra. Lalu ada teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Nazmunawa. Dan saya Daniel Altana. Destia Ahirul Fitriana. Jadi langsung saja ke materi presentasinya ya. Silakan Daniel. Yang pertama kita akan masuk ke kodifikasi atau taknin. Dalam konteks hukum Islam, beberapa ulama fikih mendefinisikan taknin sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa dalam bentuk sekumpulan undang-undang yang memiliki daya paksa serta berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial, interaksi antar individu dan norma perilaku dalam masyarakat. Secara lebih spesifik, taknin juga dapat dipahami sebagai keputusan yang dibuat oleh otoritas pemerintahan dalam menetapkan peraturan-peraturan terkait aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan kodifikasi dalam hukum Islam, yang pertama menjamin kepastian hukum, yang kedua mewujudkan kemaslahatan umat, yang ketiga menyusun hukum secara sistematis dan terstruktur, yang keempat menciptakan keamanan hukum, yang kelima menyesuaikan hukum Islam dengan konteks modern, yang keenam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, yang ketujuh memperkuat lembaga peradilan agama. Sejarah kodifikasi hukum Islam. Pada masa pertumbuhan dan pembentukan, periode awal kodifikasi hukum Islam dimulai sejak masa Nabi Muhammad yang menerima wahyu sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam. Hukum Islam pada masa ini bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang terjadi rujukan utama dalam setiap permasalahan hukum. Pada masa perkembangan dan kodifikasi, pada abad keempat Hijriah, hukum Islam memasuki fase kodifikasi yang lebih sistematis. Mazhab-mazhab fikih utama mulai berkembang dan memperkenalkan metode hukum yang lebih tertata. Pada masa kematangan dan penyempurnaan, abad ke-8 Hijriah menjadi masa keemasan bagi kodifikasi hukum Islam. Pada masa ini, para ulama tidak hanya mengembangkan kaidah fikih, tetapi juga menyusun kitab-kitab hukum yang lebih sistematif dan aplikatif. Penyusunan kompilasi hukum Islam. Pada tahun 1985, pemerintah membentuk tim pelaksana proyek penyusunan KHI yang diketuai oleh Bustanul Arifin. Setelah draft awal KHI selesai disusun, pemerintah mengadakan Lokakarya Nasional pada 2-6 Februari 1988 di Jakarta. Setelah melewati berbagai tahapan, pembahasan dan penyempurnaan, akhirnya KHI secara resmi ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Selanjutnya yaitu pengaruh kodifikasi dalam hukum modern. Kodifikasi hukum Islam terus berkembang seiring dengan munculnya tantangan baru dalam hukum modern. Beberapa negara seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Iran menerapkan prinsip hukum Islam dalam sistem peradilan mereka. Pemikir seperti Muhammad Abduh dan Yusuf Qaradawi menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya dikodifikasi dalam undang-undang, tetapi harus juga diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, konsep maqasid al-syariah mulai diperhatikan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sisi positif dan negatif dari kodifikasi Islam. Yang pertama yaitu sisi positifnya dulu. Yang pertama yaitu menciptakan kejelasan dan konsistensi hukum. Yang kedua memperkuat eksistensi hukum Islam dalam sistem peradilan. Yang ketiga mengurangi fanatisme mazhab.
Yang keempat, menciptakan keseragaman dalam sistem peradilan. Selanjutnya yaitu sisi negatif dari kodifikasi hukum Islam. Yang pertama yaitu memunculkan ketakutan dalam penerapan hukum. Yang kedua, menghambat ijtihad. Yang ketiga, menciptakan taklid baru. Selanjutnya, pengertian kompilasi. Istilah kompilasi berasal dari kata Latin compiler, yang berarti mengumpulkan berbagai aturan atau informasi yang tersebar di berbagai tempat. Secara bahasa, kompilasi adalah kegiatan mengumpulkan berbagai bahan tertulis dan dari berbagai sumber untuk disusun menjadi sebuah karya yang lebih sistematis dan mudah diakses. Sejarah kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam dirancang atas inisiatif pemerintah melalui Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, serta mendapat pengakuan dari berbagai kalangan ulama. KHI merupakan hasil musyawarah ijma para ulama yang kemudian diformalkan dalam lokakarya nasional dan akhirnya disahkan oleh pemerintah. Sorry. Selanjutnya yaitu penyusunan KHI. Dilakukan pendekatan partipatif melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, hakim, ulama, dan cendekiawan yang memiliki tanggung jawab moral dalam mensosialisasikan KHI kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media dan aksi ke masyarakat agar KHI dapat menjadi rujukan utama dalam penyelesaian masalah hukum Islam. Landasan dan isi komplikasi hukum Islam. Yang pertama itu ada landasan komplikasi hukum Islam, terbagi menjadi 3, yaitu landasan historis, landasan yuridis, dan landasan fungsional. Dan selanjutnya isi kompilasi hukum Islam itu terdapat 3 buku. Yang pertama, buku pertama hukum perkawinan, buku kedua yaitu hukum kewarisan, buku ketiga adalah hukum perwakafan. Untuk kesimpulan yang kita presentasikan, dalam era hukum, Islam mengalami perubahan melalui kodifikasi dan kompilasi untuk memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kodifikasi menyusun hukum Islam secara sistematis dalam bentuk tertulis, sementara kompilasi menyederhanakan aturan yang sudah ada agar lebih mudah dipahami. Di Indonesia, kompilasi hukum Islam atau KHI menjadi contoh penerapan kodifikasi dalam kompilasi, terutama dalam hukum perkawinan, warisan, dan perwakafan. Meskipun membawa dampak positif dalam memperjelas hukum dan memperkuat sistem peradilan, kodifikasi juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan ijtihad dan rigiditas hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas interpretasi agar hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Ya, sekian presentasi yang bisa kami lakukan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi di kelas pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.